but you don't want to treat me right. Yes, I'm wild about you, baby, but you just want to treat me right. When you leave home in the morning and you won't come home tonight, I'm gonna find me somebody. I'll tell you what I'm gonna do. I'm gonna find me somebody. Tertarikan saya di gitar itu dimulai dari sebelum kuliah jurusan seni rupa, cuman tertarik banget udah mulai tertarik sama bentuk-bentuk gitar, ngelihat banyak referensi dari internet, dari YouTube, dari Instagram dan sebagainya. Terus kaleng dapet di rumah, pakai neck bekas. Langkah paling awal dalam proses pembuatan gitar kaleng yaitu dengan melihat bentuk fisik barang bekas tersebut. Selanjutnya, mengukur kelurusan neck dan kaleng. Jika sudah terlihat lurus, kemudian catur mulai mencoba menempelkan neck pada bagian atas bodi gitar. Sebelum memulai proses pembuatan, kini catur terlebih dahulu memakai alat pelindung diri seperti apron dan masker. Kini catur mulai memotong kayu yang sudah dipola menggunakan mesin scroll saw, lalu amplas pun tidak ketinggalan dalam proses pembuatan gitar. Awal-awal sih bikin gitar cuma untuk muasin hasrat kebendaan aja, kayak ngeliat wah itu kotak lucu juga tuh, wah ini lucu juga, akhirnya dibikin buat disimpan sendiri. Bahkan ada beberapa kotak cerutu, kotak biskuit. Tapi seiring berjalannya waktu ada teman yang ngeliat dan tertarik, dan dia ngebeli salah satu gitar buatan saya. Gak sampai di situ, gitar yang saya buat setelah itu, selain gitar kaleng, saya juga bikin gitar resonator fiber bridge. Selanjutnya, catur mulai membobok kaleng pada bagian belakang dengan menggunakan alat-alat yang sederhana yang nantinya akan dipasangkan komponen-komponen gitar. Proses ini pun sangat memakan waktu. Bahan yang digunakan lebih sulit daripada bahan gitar pada umumnya. Selanjutnya masuk pada tahap pemasangan bridge menggunakan obeng dan baut. Bridge salah satu komponen gitar yang memiliki fungsi untuk mengalirkan energi getaran senar ke bodi gitar. Setelah bridge telah terpasang,
masuk ke proses selanjutnya, yaitu membuat dudukan pickup dengan menggunakan bahan dasar kayu, lalu dipotong menggunakan mesin router dan screw saw. Langkah selanjutnya adalah memasang dryer atau pengatur stem. Mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu untuk mengontrol senar agar suara yang dihasilkan saat dipetik tidak berubah. Selanjutnya, masuk ke tahap pemasangan senar. Senar menggunakan tipe string ukuran 0,9, mulai dari senar 1 hingga senar 6. Pemasangan senar menggunakan alat yang namanya string winder atau penarik senar, agar lebih mudah dalam proses pemasangannya. Selanjutnya masuk ke tahap mensolder satu persatu komponen gitar seperti jack input, pick up, dan volume. Hal ini sangat penting dalam proses pembuatan gitar. Awal mula gitar kaleng yaitu dimulai dari kotak cerutu sejak tahun 1800. Bukti jejak instrumen kotak cerutu ada dari tahun 1840 hingga 1860-an. Ilustrasi paling awal dari instrumen kotak cerutu adalah Edsa yang dilindungi hak cipta pada tahun 1876 dari 2 perang sipil Amerika di tempat perkemahan para tentara. Salah satunya sedang memainkan kotak cerutu biola. Edsa tersebut dibuat oleh ilustrator dan seniman Edwin Forbes. Gitar kaleng itu solusi untuk para seniman baru yang bikin inovasi baru. Pembuatan gitar pada umumnya itu benar-benar dari bahan asli kayu ya, artinya dari kotak atau dari balok kita press menggunakan lem, kita press sampai berhari-hari, sampai minimal 2 hari atau 3 hari lah. Nah itu dipola atau di jig ya, atau dicetak. Nah itu baru di cutting di jigsaw atau screw saw atau band saw. Baru jadi bodinya, karena itu benar-benar dari balok atau dari papan yang setebal seperti potongan-potongan pohon itu. Sama kayu mahoni, kayu-kayu lokal juga bisa seperti sungkai dan sebagainya. Pada umumnya gitar kaleng itu sama gitar elektrik biasa ya, dia menggunakan pickup, menggunakan potensio atau knob potensio yang sama, menggunakan jack yang sama, dengan solderan-solderannya mirip dengan gitar elektrik biasa. Nah bedanya dia menggunakan bodi kaleng.